Alhamdulillahilladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illallah wal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang di bawah Jumat, para undangan Allah yang mulia, ucapan puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya jualan kita dapat berkumpul pada hari yang istimewa ini di masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriring salam, mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin besar umat Islam yang telah berusaha keras menegakkan agama Islam di atas bumi ini. Pertama sekali, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah hendaknya kita mati sebelum dalam keadaan muslim sejati. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Khutbah kita pada Jumat ini berjudul mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya hingga tidak dapat kita untuk menghitungnya. Andaikan kita ambil seluruh kayu-kayu yang ada di hutan, lalu kita jadikan pena, dan kita ambil seluruh air laut, kemudian kita jadikan tinta, lalu kita tulis nikmat Allah, niscaya tidak akan tertulis nikmat Allah itu. Oleh sebab itu, pantas sekali Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 sebagai berikut. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu, sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu, dialah yang terputus. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Tentu kita bertanya di lubuk hati kita masing-masing, benarkah nikmat Allah itu banyak sekali? Untuk menjawabnya, mari kita kemukakan beberapa bukti sebagai berikut. Pertama, bumi, tanah, tempat tinggal. Allah SWT telah menganugerahkan kepada kita bumi sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Lalu dari langit diturunkannya air hujan. Dari air hujan itu ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22 sebagai berikut. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'i binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan Allah telah menjadikan bumi bagimu sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Kemudian dari langit itu diturunkannya air hujan. Dari air hujan itu ditumbuhkannya buah-buahan sebagai rezeki bagimu.
Kenapa kamu masih ingkar kepada Allah sedangkan kamu mengetahui? Yang kedua, air. Nikmat Allah yang kedua adalah air. Kita gunakan air untuk minum, masak, mencuci, pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya untuk sumber kehidupan kita. Yang ketiga, udara atau oksigen. Antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan ada hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Kita makan dan minum lalu mengeluarkan sisa-sisa pembakaran, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O, air, ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan lalu dibawa ke daun. Terjadilah fotosintesis atau pemasakan makanan di daun. Lalu daun kayu mengeluarkan zat yang bernama oksigen atau O2. Nah, oksigen inilah yang selalu kita hirup untuk kita bernapas dan kita bisa hidup sampai hari ini. Yang keempat, sinar matahari sebagai sumber energi. Sinar matahari adalah sumber energi yang ada di alam ini. Inilah yang menyebabkan tubuh kita kuat dan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup. Yang kelima, wajah yang cantik. Di dalam surat At-Tin ayat 4 dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling indah dijadikan. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu seindah-indah kejadian. Yang keenam, nikmat Allah berupa diberikannya akal untuk berpikir. Inilah yang membedakan antara manusia, makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup hewan yang lainnya. Kita diberikan akal untuk berpikir. Kaum muslimin sedang di Jumat yang berbahagia. Itulah beberapa nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Dan banyaknya nikmat yang diberikan Allah itu pantaslah kiranya kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 sebagai berikut. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang Ku anugerahkan kepadamu, niscaya akan Kutambah nikmatku kepadamu. Namun apabila engkau ingkar, sungguh azabku sangat pedih. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Caranya antara lain, pertama, mendirikan sholat, ikhlas karena Allah. Sholat itu harus sempurna dan dalam pelaksanaannya. Di dalam kehidupan sehari-hari pun akhlak kita harus baik sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sholat itu. Itulah yang dipesankan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Yang kedua, cara kita bersyukur nikmat Allah, mengorbankan sebagian harta untuk kepentingan agama Islam seperti berzakat, berinfak, membantu fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, mari kita berusaha mensyukuri nikmat Allah dengan mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allah